Selamat siang Tribuners, kembali lagi bersama saya Suara Safitri, reporter Tribun Manado. Kali ini pada pukul 13.34 waktu Indonesia bagian tengah, saya sedang berada di Pengadilan Agama Manado. Nah, ini suasananya pada siang hari ini bisa bilang cukup sepi. Nah, sambil menikmati siang ini, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol langsung dengan Ketua Pengadilan Agama kelas 1 Manado, Pak Mufi Ahmad Baihaqi. Jadi mungkin bisa kita langsung ngobrol saja dengan beliau. Nah, ini Pak Mufi, selamat siang Pak. Selamat siang Mbak Fitri. Silakan. Nah Pak, ini jadi depan saya kali ini Tribuners sudah ada Pak Mufi Ahmad Baihaqi ya Pak, Ketua Pengadilan Agama kelas 1A Manado. Nah Pak, mungkin bisa Pak diceritakan sedikit soal gimana sih Pak awal mula karir Bapak begitu? Saya sebelum di PA Manado ini 8 bulan di PA Kota Bagu. Selama 8 bulan saya diamanahi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Manado untuk pemekaran 4 pengadilan baru di sana. Jadi PA Kota Manado, Kota Bagu itu dimekarkan menjadi 5, yaitu 1 PA Kota Bagu sendiri, kemudian PA Bolaang Mongondo Induk atau Lola, terus Pengadilan Agama Puroko di Bolaang Mongondo Utara itu, terus PA Bolaang Uki yaitu Mongondo Selatan, dan Mongondo Timurnya namanya Pengadilan Agama Tubuya. Jadi yang dulunya 1 yaitu Pengadilan Agama Kota Bagu sekarang sudah menjadi 5 pengadilan. Oh, sudah dibagi ya Pak? Sudah dibagi menjadi 5. Setelah kami selesai diresmikan pada di bulan Oktober 2018, selang bulan Mei kami tarik ke Manado. Tugas utama kami di Pengadilan Agama Manado pertama berjuang untuk meningkatkan kelas yang dulunya kelas 1B dalam upaya untuk memperjuangkan naik kelas 1A. Alhamdulillah di bulan September September 2020 Pengadilan Agama Manado sudah menjadi kelas 1A. Beriringan pula yang dulunya kita berkantor di Jalan Cendrawasih di Perkamil, kami pindah di Peradilan Terpadu di Mapanget ini. Di Mapanget ini sudah ada 6 peradilan. 4 peradilan di pertama yaitu Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha, dan Pengadilan Militer. Untuk tingkat banding yang Pengadilan Tinggi Manado sama Pengadilan Tinggi Agama Manado. Tahun depan direncanakan ada di antara Pengadilan Tinggi sama Pengadilan Tinggi Agama ada Pengadilan Tata Usaha, pengadilan tingkat banding. Jadi ada 7 pengadilan di sini nanti. Dan ini merupakan satu-satunya se-Asia Tenggara. Jadi pengadilan terpadu ini satu-satunya se-Asia Tenggara sebagai role model, sebagai percontohan dari peradilan nanti di Indonesia. Jadi berikutnya nanti provinsi-provinsi yang lain akan mengikuti jejak Manado. Nah, saya sudah di sini bekerja dari Mei 2019 hingga saat sekarang. Prestasi kami bersama berupaya sekarang di gedung yang baru, sebuah modern ini kita akan tata sedemikian rupa untuk menyesuaikan mutu kami. Mutu kami yaitu Pengadilan Agama Manado menuju Peradilan Agama Manado.
Oke. Alhamdulillah di bulan ini pula Pengadilan Agama Manado menurut penilaian Mahkamah Agung di antara kelas 1A se-Indonesia, Pengadilan Agama Manado ranking 2 perkara elektronik yaitu EKOT. Ini ranking 2 setelah Pengadilan Agama Metro, baru Pengadilan Agama Manado. Jadi kalau tahun lalu kami mendapatkan anugerah EKOT di kelas 1B ranking 9, sekarang kelas 1A ranking 2 nasional. Nah, ini upaya keras dari teman-teman untuk juang mewujudkan peradilan agama modern. Mari kita menuju ke peradilan agama modern itu bagaimana? Ayo kita ke ruangan sana. Nah, kita sekarang lagi mau keliling Tribunner sambil lihat-lihat pengadilan agama. Fasilitas ruang sidang utama secara daring. Dari beberapa hari yang lalu kita menyidangkan pihak saksi yang masih ada di Jakarta Selatan. Barusan kemarin ada di Sorong. Jadi pihak ada di Sorong, saksi kita periksa dari sini melalui Zoom meeting. Nah, ini medianya ada di dalam. Itu peralatannya. Jadi kalau Zoom lewat layar ini itu dinyalakan. Jadi kalau dia perkara EKOT, periksa secara EKOT, nyala semuanya. Pihak-pihak lewat itu. Oke, gitu. Ya, baiklah. Siap. Ini tim IT. Oh, ini sudah sama tim IT. Oh, jadi ini sekarang di ruang tunggu juga sudah ada fasilitas untuk TV media. Ya, TV media. TV media. Jadi masyarakat bisa mengikuti informasi yang ada di Peradilan Agama Manado melalui TV media. Bagaimana cara mendaftarkan EKOT melalui gadget. Jadi pihak tidak perlu datang ke bank lewat gadgetnya. Dia pun pakai alamat email. Jadi dia posisi di mana panggilan bisa masuk, namanya e-summon. Sepanjang dia mempunyai alamat email, dia dipanggil lewat emailnya. Alamat email. Berarti ini digitalisasi ini juga respon adanya pandemi juga ya, Pak ya. Pandemi. Jadi yang serba online. Yang serba online. Sidangnya ini tadi ruang sidang begini. Jadi nanti pihak bisa tidak hadir di sini. Pihak-pihak yang berperkara tidak perlu datang ke Pengadilan Agama, di rumahnya Zoom meeting di sini. Media yang ada. Supaya masyarakat tidak bersentuhan dengan masyarakat yang lain. Tapi ini karena sifatnya tidak memaksa, jadi ketika pihak itu lebih nyaman datang ke pengadilan, merasa lebih nyaman, ya kita fasilitasi. Tapi kalau dia mau memanfaatkan pakai handphonenya melalui Zoom meeting, kita lain. Sudah. Tahun ini 75% perkara kita sudah EKOT. Nah, tapi ketika sidang pertama ada yang mau memanfaatkan e-litigasi, ada yang tidak. Mungkin di antara bapak-bapak ini lebih senang secara datang ke sini. Padahal Pengadilan Agama sudah menyediakan, nggak perlu datang ke sini, boleh di rumah saja, tinggal buka HP sudah selesai. Tapi nggak apa-apa, karena masyarakat kan belum tersosialisasi dengan baik. Tapi kalau untuk sidang manual sendiri dibatasi Pak secara dibatasi. Saat pandemi ini jumlahnya. Tapi tetap di meja EKOT diarahkan, dikasih informasi yang tuntas, Bapak apakah memanfaatkan layanan ini. Setidaknya kalau EKOT dia tidak dipungut biaya untuk pemanggilan. Cukup pihak jurusita tidak perlu datang ke tempat tinggal, cukup di HP-nya saja, alamat emailnya saja. Setidaknya memperingat biaya perkara. Oke Pak, mungkin kita bisa kembali lagi ngobrol. Silakan.
Nah, jadi di ruang tunggu ini juga ada kayak spot khusus begitu ya Pak, untuk pihak yang berperkara, untuk apa? Untuk Mungkin mau menikmati, minum, iya. iya. Karena menunggu juga menjenuhkan. Iya. Kita kasih sementara ini fasilitas minum Iya. saja. Kedepannya nanti insya Allah silakan dinikmati Iya, dulu. Pak. Terima kasih. Pak, kalau boleh tahu selama bertugas menjadi ketua pengadilan, mungkin suka duka yang paling berkesan, pengalaman paling berkesan itu apa Pak? Kalau di Manado ini ya, perjuangan kami yang ya memang ketika di Kota Mubagub kami harus memang mendekati keempat pimpinan daerah untuk mendapatkan tanah, mendapatkan gedung, rumah dinas, fasilitas, berjuang. Nah, kalau di Manado ini karena perjuangannya secara kolektif dan ini merupakan percontohan, maka yang kami lakukan juga secara bersama-sama. Nah, ini kedepannya yang sudah kita galang, yaitu peradilan terpadu ini nanti akan di dalam tupoksinya akan berkolaborasi dengan instansi-instansi yang lain. Saat ini barusan tadi pagi ada penandatanganan pengadilan agama sama PN tentang layanan antar produk pengadilan, akte cerai atau penetapan atau putusan. Pihak tidak perlu datang ke pengadilan agama atau PN, cukup nanti pos yang mengantarkan di lokasi rumah masing-masing. Sepanjang pihak itu setuju, diantarkan, kita antarkan. Itu pun tidak memaksa. Berikutnya, program yang sedang kami halang yaitu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ini kami sudah komunikasikan bersama PN dengan Kepala Dinas Provinsi Manado, yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tujuan utama yaitu banyak pihak-pihak yang bercerai, utamanya wanita, itu tidak tahu haknya, dan anak-anak yang akibat dari perceraian ini terlantar pendidikannya dan kehidupannya. Olehnya itu pihak harus didampingi untuk menuntut haknya. Maka dinas eksekutif harus memikirkan jangan sampai dengan adanya perceraian istrinya tidak punya pekerjaan jadi terlantar, sudah statusnya itu anaknya dari drop out, tidak sekolah gara-gara suaminya sudah tidak bertanggung jawab. Di kedepan hak-haknya harus dilindungi. Setiap wanita yang cerai haknya harus terlindungi. Demikian pula tentang nasib anak. Secara psikologi, secara ekonomi, anak harus terjamin. Nah, pengadilan sifatnya menunggu. Tidak boleh berinisiasi. Makanya kita jalin kerjasama dengan dinas agar memberikan pendampingan gratis kepada setiap perempuan yang akan bercerai supaya hak-haknya terlindungi. Demikian pula anaknya. Ini sudah ada lampu hijau. Kami sudah mengadakan 2 kali audiensi dengan dinas dan kemungkinan besar nanti akan diperluas, tidak hanya kuratif, tapi preventif. Jangan sampai terjadi rumah tangga yang pecah. Karena apa? Dengan fenomena sekarang, lockdown dan sebagainya, banyak pernikahan di usia dini. Karena aturan sekarang dengan perubahan Undang-Undang Nomor 174 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 bahwa usia perkawinan laki-laki dan perempuan itu 19 tahun. Yang sebelumnya laki-laki 19 tahun, perempuan 16 tahun. Jadi ada perbedaan 3 tahun. Sehingga pasangan-pasangan pemuda yang ingin melangsungkan pernikahan banyak di pengadilan agama Manado ini
sehingga naik 100% perkara yang khusus dispensasi kawin di pengadilan. Nah, ini harus hadir, eksekutif harus hadir, karena pernikahan dini, dalam istilah kerennya sekarang pernikahan dini, itu tidak hanya menyangkut masalah reproduksi kandungan. Jadi anak perempuan yang belum siap kandungannya dinikahkan akan melahirkan generasi-generasi yang kurang sehat. Ini harus disampaikan bahwa ada dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari pernikahan yang belum mencapai batas usia yang digunakan. Belum lagi pernikahan dini itu berakibat pada ekonomi belum mapan, usia masih belasan tahun itu ekonominya belum mapan, sehingga akan menimbulkan begitu lahirnya anak, kesejahteraan anak juga akan terancam. Olehnya itu harus ada sosialisasi yang intensif. Bahkan kemarin kepala dinas meminta kepada pasangan-pasangan pranikah sebelum nikah itu harus datang ke dinas untuk beri pembekalan di dalam membangun rumah tangga. Nah, karena pernikahan itu bukan wilayahnya pengadilan agama, karena pernikahan itu adalah wilayah kantor urusan agama, maka momen itu harus melibatkan Departemen Agama, CQ, kantor urusan agama yang menikahkan. Jadi nanti harus ada kolaborasi antara upaya preventif pencegahan terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga atau pencegahan upaya penanggulangan pernikahan dini. Di samping itu hadirnya pengadilan agama secara kuratif melindungi hak-hak perempuan dan anak ketika pasca terjadi perceraian. Itu yang sementara ini kita perjuangkan bersama-sama antara eksekutif, yudikatif, dan tokoh lintas agama. Karena yang kawin tidak hanya Islam, non-Muslim juga nikah dan juga harus dilindungi hak-haknya. Maka harus lintas agama yang berkumpul di sini membicarakan tentang keluarga di era pandemi. Nah, Pak, mungkin terakhir nih ya Pak, pesan-pesan Bapak terhadap masyarakat Kota Manado yang sedang berjuang untuk membangun keluarga harmonis dan yang lebih baik lagi, terutama di tengah pandemi ini ya Pak, ya itu seperti apa? Pesan kami, lembaga-lembaga yang ada di provinsi ini harus satu meja, duduk satu meja, memikirkan nasib. Karena di era pandemi ini mengakibatkan rumah tangga yang pecah itu meningkat. Broken marriage, rumah tangga yang pecah. Entah itu karena PHK, entah karena kesulitan ekonomi yang lain, atau karena suami banyak di rumah sehingga interaksi terjadi miss itu semakin tinggi, akhirnya menimbulkan retakan. Nah, itu harus berpikir tentang dampak-dampak yang ditimbulkan pandemi ini dengan keutuhan rumah tangga. Semakin banyak rumah tangga yang broken, hancur, tahanan nasional juga akan terpengaruh. Itu harus hadir, pemerintah harus hadir, termasuk yudikatif harus hadir. Bagaimana berkontribusi di dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga, khususnya di Sulawesi Utara. Dan informasi yang saya terima, Sulawesi Utara di antara 7 provinsi yang terpilih di Indonesia untuk diundang oleh kemudian di dalam upaya mengatasi perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan tingkat nasional. Itu Sulawesi Utara untuk bagaimana upayanya memberdayakan perempuan dan perlindungan anak. Oke, mungkin itu saja Pak Mufi ngobrol-ngobrol kita siang hari ini. Semoga nanti lain waktu kita bisa ngobrol lagi ya Pak ya bersama Tribuners. Nah, terima kasih Tribuners telah menyaksikan
sama Pak Ahmad kembali.